BRIN itu amanat undang-undang. Ya. Bukan tidak jelas, itu dibuat sejak periode 1 Jokowi. Arahnya adalah mengintegrasikan riset pemerintah. Undang-Undang 11 2019, 2 tahun yang lalu, dibuat karena memang yang namanya riset pemerintah itu harus diintegrasikan. Saya nggak bilang riset swasta, saya bilang riset pemerintah. Di negara manapun, Mas, namanya riset pemerintah itu memang harus terintegrasi. Oke? Jadi, undang-undang itu memandatkan harus ada lembaga negara yang mengintegrasikan riset pemerintah. Pada periode pertama Jokowi, menurut saya yang dia lakukan itu sangat benar dengan menggabungkan Dikti ke Kemenristek. Mengapa? Karena pendidikan tinggi itu memang lebih dekat ke Ristek. Sementara yang namanya Kemendikbud itu sebenarnya terkait dengan pembentukan karakter. Bahasa Latinnya formatio. Isinya PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan formal, non-formal, informal, kemudian pembentukan karakter, serta budaya. Vokasi pun sebenarnya itu ada di tengah-tengah, ya kan? Karena vokasi SMK itu ada di daerah situ, tapi vokasi yang berkaitan dengan bagaimana link and match perguruan tinggi dengan industri dari pendidikan tinggi. Maka sebenarnya langkah Jokowi itu tepat banget. 2 periode pertama, ya kan? Muhammad Nasir. Nah, nampaknya agak tricky memang waktu itu. Karena seperti vokasi, link and match dengan perguruan tinggi dengan industri, itu nggak sangat terjadi. Puncaknya 2018 kalau nggak salah, ketika dana riset yang 25-26 triliun itu tidak menghasilkan apa-apa. Dan Pak Jokowi bilang di media, Anda bisa kutip, Anda bisa lihat nanti di media, ya kan? Dana 25, sampai 26 triliun itu nggak menghasilkan apa-apa. Pak Jokowi mengatakan, dana riset kok diecer-ecer. Saya kalimatnya itu, dana riset kok diecer-ecer, nggak dapat apa-apa. Itulah awal kemudian gagasan mengintegrasikan riset, khususnya riset pemerintah. Kalau R&D expenditure kita, Mas, namanya GERD, Gross Expenditure on Research and Development, negara kita itu masih kecil banget, Mas. Tetapi yang kecil banget itu 80%-nya duit pemerintah. Di negara-negara manapun, Mas, yang namanya GERD itu, Gross Expenditure on Research and Development itu, yang gede swasta. Dengan kata lain, pemerintah kita itu gagal mendorong sektor swasta berinvestasi dalam riset. Nah, Pak Jokowi kayaknya mau mengambil step by step. Oke? Maka pada periode pertama akhir, dia berpikir gimana ini mengintegrasikan. Kemudian bareng dengan DPR, nah proses ini Anda harus pelajari, karena proses ini sebagian teknokratik, sebagian politis mengenai badan riset ini. Maksud saya sebagian politis adalah karena partai pemenang PDIP mendorong ini juga. Konsepsi ini. Anda pernah mendengar undang-undang HIP, haluan ideologi Pancasila itu, yang nggak jadi diundangkan itu. Nah, itu beberapa penjelasannya Anda bisa Google, Anda bisa download itu. RUU HIP. Itu kaitannya jelas sekali bahwa untuk haluan negara, itu peran riset dan inovasi itu penting. Karena gambaran Indonesia maju didorong oleh riset dan inovasi. Dan Pak Jokowi setuju itu. Maka undang-undang itu selesai 2019. Selesai undang-undang itu memandatkan BRIN dibentuk. Pertanyaannya, diletakkan di mana BRIN? Kan badan ya, Mas ya? Ya kan? Nah, saya menduga awalnya, Mas, karena saya ikut di dalam kabinet pertama dan saya ikut berkontribusi sedikit-sedikit diskusi dalam penyiapan kabinet jilid 2, saya awalnya menduga BRIN langsung akan dibentuk di awal kabinet. Pada tahun 2019 ya, Mas ya. Iya. Saya mengundurkan diri itu Desember, saya mengundurkan diri. Jadi pada tahun 2019 itu saya mengira awalnya, dan semua orang mengira, ketika Presiden mengumumkan kabinet,
Presiden kan menjanjikan ada badan baru. Badan baru itu adalah Badan Manajemen Talenta, Pusat Legislasi Nasional, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi janji Jokowi itu adalah 3 lembaga baru, 4 dana abadi. Janji politik, kalau Anda ingat. Diomongkan di Sentul. 3 lembaga baru, tadi isinya adalah Pusat Legislasi, Badan Manajemen Talenta, dan BRIN. Kemudian 4 dana abadi. Dana abadi pendidikan tinggi, dana abadi pendidikan, memperbesar jumlah LPDP itu ke 100 triliun, dari 60 dinaikkan gradual ke 100 triliun pada tahun 2024, dana abadi kebudayaan, dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi. Ini konteksnya segede itu, Mas. Oke? Jadi waktu mau diumumkan, semua orang menunggu. Ternyata dia nggak mengumumkan BRIN terpisah, tapi Kemenristek garis miring BRIN. Ya kan? Ya. Seperti Kementerian PPN, garis miring Bappenas. Sementara diktinya dikembalikan ke Kemendikbud. Nah ini sudah, waktu itu beberapa orang sudah mikir, waduh kok begini ya, kenapa dikti dikembalikan? Ini pengamatan saya. Kemudian Kemenristek BRIN ini kok nggak segera keluar strukturnya. Inilah yang jadi perdebatan. Oke? Itulah dasar, menurut saya. Persoalan sebenarnya. Jadi menyatunya BRIN dengan Kemenristek ini dipandang tidak bisa bergerak seperti amanat undang-undang, satu sisi. Atau tidak bisa mengikuti keinginan partai atau apapun namanya, pokoknya pemerintah sitting duck istilahnya. Sitting duck itu nggak bisa ngapa-ngapain 16 bulan. Nah, yang saya baca adalah sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, peran BKPM juga ingin diperkuat, bukan hanya sebagai badan, tapi sebagai kementerian. Undang-Undang 39 tentang Kementerian Negara mengatakan nggak bisa, jumlah kementerian maksimal 34. Maka kalau bikin kementerian investasi, harus ada kementerian yang dikorban. Saya membacanya begitu. Maka Kemenristek dan BRIN dipisah, Risteknya digabung dengan Kemendikbud, BRIN-nya otonom. Intisari dari pendapat saya adalah, saya tidak memasalahkan BRIN, dia amanat undang-undang. Yang saya persoalkan adalah pembubaran Kemenristek. Saya tidak bisa atau masih sulit menerima plesetan itu, peyoratif. Kan dilebur ke Kemendikbud. Udah, intinya dibubarkan. Karena tidak ada kementerian yang secara khusus menangani IPTEK, menangani Ristek. Nggak ada. Dan ini menandai akhir dari perjalanan panjang sejak tahun 1962, Mas. 59 tahun kementerian itu ada, dicatat sejarah, dibubarkan oleh Pak Jokowi. Kita masih harus menunggu Perpresnya ini nanti, dan bagaimana, apakah seperti apa Mas Nadiem ini mengintegrasikan Ristek. Apakah minimum seharusnya ada 1 dirjen yang menangani Ristek di Kemendikbud, seharusnya. Dan juga kebijakan Ristek seharusnya ada di Kemendikbud. Tapi saya tidak tahu. Kita nggak bisa suuzon juga, kita belum mendengar, ya kan? Maka yang saya katakan di media, dan sekarang saya katakan kepada Anda adalah, kalau riset dan inovasi di Indonesia mau maju, tata kelolanya mesti benar. Bahwa BRIN tugasnya adalah menata riset negara, riset pemerintah, that's fine. Kemendikbud Ristek, kementerian baru ini, juga punya tugas. Tugasnya adalah menyiapkan dan membuat kebijakan riset. Gini, Mas. Tata kelola riset dan inovasi itu mensyaratkan pemisahan, setidaknya pembedaan, wewenang, perencanaan atau kebijakan ya, riset. Yang kedua implementasi, yang ketiga pengawasan. Bayangan saya,
dengan Kemendikbudristek ini dan kemudian BRIN adalah kebijakan ini di Kemendikbudristek. BRIN melaksanakan. Kemudian pengawasannya bisa lewat komunitas epistemik, lewat telaah sejawat, peer review, atau manapun. BRIN mesti berfokus pada bagaimana dana riset pemerintah ini memang menghasilkan. Itu benar banget. Sebagai sesama peneliti, saya sangat berempati pada Pak Handoko. Dan mungkin belum tentu loh, Mas, 20-30 tahun kita punya seorang ilmuwan yang menjadi kepala lembaga penelitian, kepala lembaga penelitian negara. Belum tentu. Terakhir, barangkali Pak Habibie, yang benar-benar seorang peneliti, memimpin, bahkan menjadi menristek. Kalau itu kan menristek garisnya kepala BPPT kan saat itu. So, I sympathize full dengan Pak Handoko. Karena Pak Handoko itu seorang ilmuwan, dia seorang fisikawan, dia ngerti sekali. Dan kalau kemarin Anda membaca wawancara eksklusif dia dengan CNN, itu wawancara one of the best menurut saya. Dia menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana riset itu mesti dikerjakan dengan benar. Karena persoalan substantif ini nanti Kemendikbudristek itu akan gede banget itu rentang kendalinya, rentang kendali kebijakan, ya kan? PAUD, dasar, menengah, vokasi, pendidikan tinggi, riset, ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, ini kebijakan semua itu, Mas. Pembentukan karakter itu kementerian dengan tanggung jawab kebijakan paling gede, nggak cuma di Indonesia kali, itu kali di dunia itu kali, yang digarap oleh Nadiem ini. Sementara BRIN fokusnya pada apa namanya riset negara. Ini dia punya masalah sendiri nanti, punya tantangan. Saya tidak masalah, tantangan. Tantangannya adalah integrasi. Karena pasal 48 Undang-Undang Sisnasiptek itu mengamanatkan integrasi. Lembaga riset pemerintah yang banyak itu loh, Mas. LAPAN, BPPT, LIPI, BATAN, mungkin juga Bapeten. Ini mesti diintegrasi oleh BRIN nih, Mas. Anda kebayang toh, orang sebanyak itu ini gimana diintegrasikan? Plus semua litbang KR. Litbang kementerian lembaga itu diintegrasikan semua dalam satu badan. Nah, itu yang menurut saya menjadi tantangan bagi BRIN. Kalau Kemendikbudristek mau menangani itu, jempolnya enggak cuma 2, Mas, 4 itu. Jempol kaki saya naikin 4, bagus. Which I doubt. Oke. Saya selesaikan ceritanya. Iya. Yang kedua adalah yang dikhawatirkan banyak orang dan sudah diumumkan, Dewan Pengarah. Saya cenderung untuk bersikap kritis. Sebentar, Dewan Pengarah ini mengarahkan apa ini? Jangan buru-buru nolak dulu, maksud saya, ngerti nggak? Ini Dewan Pengarah itu mengarahkan apa? Kalau mengarahkan organisasi kan ya boleh-boleh saja mengarahkan organisasi kok. Apakah itu kemudian nanti punya dampak kredibilitas, itu nanti dulu kita omongkan nanti. Tapi prinsipnya, kalau Dewan Pengarah itu mengarahkan organisasi, fine. Kalau mengarahkan arah perkembangan ilmu pengetahuan, nah itu masalah. Ngerti nggak bedanya? Ngerti ya? Misalnya, ini arah pengembangan material maju ini kemana? Atau ini arah pengembangan elektronika instrumentasi ini kemana? Nah, itu nggak ada urusannya sama Dewan Pengarah itu, Mas. Itu ilmu itu. Itu urusannya dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia itu nanti. Urusannya dengan sana, arah pengetahuan. Jadi kalau Dewan Pengarah itu isinya adalah mengendalikan atau memberikan arahan bagaimana BRIN bekerja, to me that's fine. Tapi kalau Dewan Pengarah itu kemudian cawe-cawe dalam pengertian, ilmu mana ini yang perlu kita kembangkan, mana yang tidak, itu pun masih debatable. Karena kan yang tidak itu kan tergantung prioritas nasional. Tapi misalnya, tidak boleh ya ilmu A berkembang ke arah sana, itu nggak bisa. Tetapi kalau memilih misalnya, kita mau mengembangkan apa ya? Apakah ilmu ruang angkasa, space, atau biodiversitas? Itu kan pilihan, ya kan? Sebagai ilmu, dua-duanya seimbang, dua-duanya sama kuat. Ini saya bicara sebagai seorang peneliti nih, Mas. Dua-duanya punya status epistemik sama itu, Mas. Mengembangkan ilmu angkasa luar dan mengembangkan biodiversitas. Kalau kemudian Dewan Pengarah mengatakan untuk memastikan Indonesia mencapai visi 2045, kedaulatan dan lain-lain, Indonesia mengembangkan biodiversitas, itu boleh.
Itu tugas Dewan Pengarah. Karena itu lembaga riset pemerintah. Saya ulangi ya, BRIN, lembaga riset pemerintah. Untuk mendorong pemerintah dong harus bisa. Tapi kalau dia mengatakan kemudian itu tadi itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian Dewan Pengarahnya mengatakan bahwa arah perkembangan biodiversitas mesti begini atau mesti begitu, nggak bisa. Jadi kebayang ya Mas ya, Dewan Pengarah. Maka kita media ikut, Anda ikut menurut saya, Alinea kalau mau mengingatkan. Nanti Dewan Pengarah itu kalau begitu isinya mesti mencerminkan loh ya, kepentingan para peneliti seperti apa. Kepentingan pemerintah menggunakan itu seperti apa. Kredibilitasnya seperti apa. Itu Mas, menurut saya. Kok Megawati, BPIPA, itu Anda tanya jangan ke saya, itu saya juga nggak bisa jawab itu. Anda tanya ke Pak Jokowi atau Anda tanya ke Pak Pratikno, saya nggak tahu. Tapi bagi saya, keberadaan saya mau bicara lembaga, saya nggak bicara orang. Kalau yang seperti itu Anda tanya. Kalau Anda tanya ke saya melihatnya, ya karena mungkin kaitannya dengan riset dengan arah ideologi negara itu. Jadi mau memastikan Indonesia 2045 itu yang didorong oleh riset dan inovasi itu mengarah ke sana sesuai dengan kasarnya kemarin Pak Andoko mengatakan apa kan ideologi negara ya. Kemudian yang diambil sebagai ketua Dewan Pengarah adalah ketua Dewan Pengarah BPIP yaitu Ibu Mega. Well, kan Dewan Pengarah nggak satu orang Mas, ada banyak kan. Menurut saya itu yang perlu dikawal nanti siapa saja anggota-anggota Dewan Pengarah itu. Jadi saya ringkas, saya sampaikan. Tantangan substantif dari pemisahan, dari pembubaran Kemenristek atau peleburan Ristek ke Dikbud dan otonomi BRIN adalah 1. Rentang kendali kebijakan. 2. Menjaga prinsip good governance. Itu tantangan substantif. Tantangan administrasinya adalah Ristek yang digabung ke Kemendikbud. Ini akan banyak ini, panjang ini buntutnya ini. Integrasi 2 kelembagaan, duitnya gimana, SOTK-nya gimana, dan lain-lain. Hal yang sama akan dihadapi oleh BRIN. Kalau dia meleburkan atau mengintegrasikan lembaga-lembaga, kayak apa model integrasi? Belum tentu dalam setahun BRIN bisa bekerja ini. Anggaran, orang, sampean bayangkan Mas, setiap lembaga itu dipimpin oleh kepala lembaga setingkat menteri, atau setingkat eselon 1 dengan hak kewajiban setara menteri, masing-masing punya 5 deputi sampai 8 deputi, ya kan? Terus kemudian masuk ke BRIN, yang kita nggak tahu sebanyak-banyaknya berapa. Masa iya deputinya 5 kali 4, 20 kan nggak mungkin. Nah, terus orang-orang itu pindah semua ke situ gimana? Belum tentu juga dengan litbang-litbang KR. Jadi ini BRIN juga, jadi ada masalah substantif, ada masalah administratif. Itu, mau nanya apa? Ayo Pak. Berarti kan tadi kan Bapak udah menjelaskan, artinya ideal nggak sih Pak menurut Bapak tuh? Kalau misalkan dengan bertambahnya beban Ideal di mana ya? Ideal di Kemendikbudnya atau ideal di BRIN? Di BRIN-nya gitu Pak. Kan dengan bertambahnya beban BRIN yang dikasih tugas dari perencanaan hingga pengelolaan dana, nah terus belum lagi nanti kan BRIN ini kan punya apa ya, lembaga-lembaga riset gitu Pak, seperti Lapan Batan gitu. Ideal nggak menurut Bapak itu misalkan? Kalau sampai itu terjadi ya, artinya mengandaikan, mengasumsikan Kemendikbud memang tidak mau menangani kebijakan ya. Iya, dan apa gitu Pak dampaknya? Kalau itu terjadi, dan ini a big if loh ya, ini benar-benar kalau loh ya. Saya sih tidak menyarankan Anda membuat artikel secara spekulatif kayak gitu. Ya. Karena belum tahu jawabannya Kemendikbud apa, selama kita belum buat perpresnya. Tetapi, kalau, sekali lagi, kalau memang disatukan, ya tidak akan ideal, Mas. Terutama kalau membicarakan mengenai, karena arah riset ini, arah inovasi ini, nggak bisa semua ditanya satu lembaga, itu nggak bisa, nggak memungkinkan. Tetapi kalau hanya riset pemerintah yang ditangani BRIN, jadi memastikan integrasi, ya memang kalau Anda lihat di negara-negara yang lain, Mas, memang terintegrasi riset pemerintah itu. Jadi gimana mengatakan apakah ini ideal? Nggak ada yang ideal, Mas. Model Korea Selatan berbeda dengan Jepang, berbeda dengan Cina, berbeda dengan Amerika. Setiap negara mesti memastikan atau memilih modelnya.
Saya menduga dengan bacaan BRIN seperti ini, menempatkan Pak Handoko sebagai kepala, yang saya duga adalah memang BRIN ini berfungsi untuk tadi membuat riset pemerintah itu lebih terintegrasi. Duitnya nggak kemana-mana. Maksud saya duitnya lebih efektif digunakan. Maka memang dileburkan lembaga-lembaga itu, litbang pemerintah dileburkan ke satu lembaga besar. Mungkin seperti China Academy of Science barangkali. Atau saya nggak tahu, saya belum bisa melihat pembandingnya di mana. Saya belum bisa melihatnya. Tapi yang saya lihat adalah BRIN ini akan menjadi lembaga riset pemerintah. Jadi memfasilitasi apa yang dibutuhkan pemerintah untuk maju. Misalnya kalau prioritas pembangunan menuju ke arah A, maka implikasinya risetnya apa gitu. Itu yang saya lihat, Mas. Jadi artinya kebijakan pun akan kebijakan itu. Kalau kebijakannya kebijakan itu ya sih nggak apa-apa juga, Mas. Yang saya omongkan di depan tadi adalah kebijakan dan arah ilmu pengetahuan, arah riset nasional, nah kayak gitu. Itu catatan saya sih, Mas. Jadi kalau Anda nanya apakah ini ideal, sulit mengatakan. Maksud saya, ya kalau kemudian semua dijadikan satu kayak gitu tentu nggak ideal lah, Mas. Karena perlu fokus. Tapi kalau kita bisa memastikan bahwa ini memang untuk riset pemerintah, saya kira ya boleh-boleh saja. Maksud saya ini mencoba berpikir liar ya, Mas ya. Berpikir liar untuk melihat apa namanya opsi-opsi kemungkinan ke depan. Karena implikasinya, tadi belajar implikasi kan. Karena implikasinya begini. Kita perlu nanti menunggu. Ini kan sedang diproses ini secara cepat ini. Perpres BRIN dan Perpres Kemendikbud. Kita perlu menunggu dan melihat dengan lebih jelas. Tanggung jawab kebijakan di siapa? Tanggung jawab implementasi di siapa? Tanggung jawab pengawasan di siapa? Baru setelah itu, saya kira baru sah untuk menulis artikel yang tidak berandai-andai. Tapi kalau Anda mau berandai-andai sekarang, ya Anda harus menunjukkan pengandainya apa saja. Itu tadi, Mas. Itu yang saya lihat ya. Gimana? Ini Pak, kembali nih Pak ke figur politis yang menjabat figur politis yang menjabat sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN ini. Kalau kita lihat BRIN ini kan dikasih tugas dan wewenang yang banyak pemerhati riset dan inovasi itu dalam tanda kutip super body gitu Pak. Dan gimana nih Pak kalau Bapak sebenarnya apa sih Pak konsekuensinya bila ketua Dewan Pengarah BRIN ini dijabat isi figur politik dengan kewenangan yang BRIN ini yang super body ini Pak? Risiko Dewan Pengarah, kalau seluruh Dewan Pengarah diisi figur politis, itu berisiko sekali. Pertama, saya tidak tahu akan ada berapa banyak orang di Dewan Pengarah. Tapi seperti halnya posisi kepala lembaga, pasti adalah figur politis. Sekarang Pak Handoko pun meskipun seorang ilmuwan, dia sudah menjadi seorang tokoh politis sekarang ini kan karena memimpin BRIN. Kepala atau ketua Dewan Pengarah figur politis itu, kalau saya given saja. Saya tidak mengatakan saya setuju, atau kalau saya boleh memilih, saya akan memilih seorang tokoh politik, tentu saja tidak. Tetapi ya sudah, kalau saya Mas, harusnya Dewan Pengarah itu merepresentasikan kepentingan stakeholder riset nasional. Jangan lupa kata-kata nasional. Harusnya Dewan Pengarah itu merepresentasikan atau mewakili kepentingan stakeholder riset nasional. Mereka yang menggunakan hasil riset, yaitu pemerintah dan kelompok dan industri barangkali. Mereka yang melakukan riset, yaitu para ilmuwan, para akademisi, para inovator. Mereka yang terlibat di dalam dukungan riset, lembaga intermediasi, dan lain-lain. Itu harusnya. Yang dulu Dewan Pengarah. Jadi Dewan Pengarah itu mesti dipastikan isinya itu. Kita ini kan khawatir ini kan, ketua Dewan Pengarahnya politik.
politisi, ya kan, figur politik, sehingga Dewan Pengarah akan disetir. Apakah ada kekhawatiran itu? Ada. Apakah saya khawatir ke situ? Saya khawatir, tentu saja. Tetapi saya melihat ada proses politik juga nantinya, kan? Karena di Dewan Pengarah isinya kan tidak cuma ketuanya, ada anggotanya, kan? Nanti ketika anggotanya sudah dipilih dan anggotanya ternyata isinya figur politik semua, kita harus teriak. Kita harus teriak. Saya akan ikut teriak itu. Kalau anggota Dewan Pengarah isinya orang politik semua. Nggak ada yang mewakili industri, tidak ada yang mewakili akademisi, nggak ada yang mewakili ilmuwan, ya wah itu nggak benar. Kalau sekarang yang kita bisa bilang adalah ya mungkin semata-mata kekhawatiran, Mas. Maksud saya khawatir dan kita berasumsi sedikit suuzon, barangkali saya nggak tahu itu, tapi saya melihatnya ya Pak Jokowi aja memilih sendiri kan Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah kan. Hari ini di berita kan. Well, itu political call. Kita boleh nggak setuju. Saya nggak setuju sih. Tapi maksud saya nggak setuju adalah gini. Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi seharusnya dipimpin oleh orang atau tokoh di bidang riset dan inovasi. Ya nggak? Ya kan itu kan akal sehat. Tapi bahwa presiden membuat pilihan politis, mana dia presidennya? Yang kita harus kawal adalah nanti anggota-anggotanya siapa. Gini ya Mas ya, gini Mas. Ada hukum alam dalam riset dan inovasi yang kita nggak bisa ngelawan. Kalau nggak dapat legitimasi, kalau tidak mendapat kredensial, nggak akan jalan. Sudah. Nggak akan jalan. Kalau nggak ada kredensial, diketawain. Nggak akan jalan. Orang akan lihat kita dengan piti. Kasihan ya Indonesia kayak gitu. Maka, itu mengapa saya mendorong, sekarang lewat Anda di ini kalau Anda mau tulis ini, saya mendorong Dewan Pengarah itu diisi dengan figur-figur yang punya kredensial di bidang riset dan inovasi. Hanya itu cara, menurut saya sekarang, memulihkan reputasi, tidak hanya BRIN, tapi pemerintahan Pak Jokowi, yang sudah dianggap menghabisi riset dan inovasi, menghabisi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan membubarkan Kemenristek. Jika ada satu langkah yang bisa dikerjakan untuk mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan dunia akademisi, intelektual, terhadap niat baik pemerintah ini menjaga arah iptek, isilah Dewan Pengarah itu dengan orang-orang yang benar. Kira-kira kayak gitu. Ini and I say this explicitly and out loud untuk Anda kutip kalau Anda kutip. Karena menurut saya, Mas, saya masih melihat sampai detik ini langkah membubarkan Kemenristek itu, Kemenristek dan melebur ke Kemendikbud itu langkah yang salah. Langkah yang salah. Dan saya akan makin, saya nggak tahu apa namanya, jika nanti beneran di Kemendikbud itu nggak ada dirjen yang mengurusi iptek, yang ada cuma direktur gitu. Aduh, itu sudah. Ini Jokowi ini akan dikenang sebagai pemerintahan yang membubarkan Kemenristek, membubarkan. Dianggap tidak punya keberpihakan pada Ristek, dan yang kita punya tinggal BRIN kan. Maka itu BRIN-nya harus benar gitu. Itu yang. Jadi Dewan Pengarah maupun para deputi nanti, dengan kata lain struktur BRIN, itu harus diisi profesional-profesional, akademisi, ilmuwan, inovator. Dalam rangka itu, pemilihan Pak Handoko sebagai kepala BRIN, menurut saya, itu pilihan yang baik. Karena Pak Handoko adalah respected academics. Kalau Anda masuk ke scholar.google.com, tulisan akademik Pak Handoko di jurnal itu banyak sekali. Dia seorang ilmuwan. Dia punya legitimasi memimpin BRIN. Menurut saya ya. Nah, sekarang kita lihat nanti kan Dewan Pengarahnya, kita lihat nanti para anggota Dewan Pengarah, kita lihat para deputi-deputinya nanti itu. Oh, ini semua orang nunggu-nunggu nih, Mas. Iya. Tapi saya khawatir tuh Pak, lembaga-lembaga seperti PAN, Bapeten, seperti itu apakah apa ya? Ada kegerisauan gitu nggak sih Pak? Ya, ada. Saya beritahu. Oke. Dan kegelisahan itu
lebih pada kegelisahan atau kegalauan administratif, bukan substantif, Mas. Kegalauan mereka adalah kegalauan umum seorang PNS yang lembaganya mau dibubarkan. Terus saya nanti gimana ya? Gaji saya gimana ya? Itu kegalauan mereka. Kalau digabung ke BRIN saya jadi apa ya? Saya beri gambaran tadi. Di LAPAN, di BATAN, di BPPT. LAPAN, BATAN, BPPT, LIPI. Ya, 4 ini, Mas ya. Eselon 1-nya itu udah berapa? Para deputi. Anggaplah 5. Ada yang 8 pada. 5 kali 4 berapa? 20. Sekarang mereka dipimpin menteri, dipimpin eselon 1A dengan hak kewajiban setara menteri. Itu juga 4. Berarti kan ada 24 eselon 1 itu sekarang ini. Ya enggak? Ya. Di BRIN besok, eselon 1 udah berapa? Maksimal deputi. Debatnya sekarang cuma 7 sampai 12, Mas. Pasti bingung kan? Lah aku nanti gimana? Kebingungan itu turun ke bawah. Nah kalau gitu eselon 2-nya gimana ya? Kalau gitu eselon 3-nya gimana ya? Saya main kebayang nggak, Mas? Sekian ribu orang itu. Itu loh, Mas, kegalauannya. Bukan kegalauan substantif. Wah, nanti gimana ya konsep riset antariksa? Enggak itu galonya. Galonya galau PNS. Nanti saya gimana? Itu loh, Mas. Terus dibubarkan, masuk ke BRIN. Asetnya, menurut aturan, dikembalikan pada negara. Setnek memberikan kepada BRIN. Lama nggak itu? Butuh waktu itu, Mas. Itu kegalauannya, Mas. Anda jangan kejauhan mikirnya. Mereka nggak secanggih Anda mikirnya. Wah, nanti gimana integrasi ilmu? Enggak. Kan sebelum ditunjuk atau sebelum masih diisu-isukan sebagai menjabat ketua Dewan Pengarah ini, Pak BRIN ini, si figur politik ini kan sempat bersuara gitu di media bahwa sebenarnya tugas dan pelaksanaan tugas BRIN ini seharusnya berlandaskan dengan ideologi Pancasila. Sebenarnya kalau Bapak melihat dari statement tersebut gitu ya Pak, apa gitu Pak implikasi atau konsekuensi dalam pelaksanaan tugas BRIN ke depan, ya kalau misalkan harus dilandaskan dengan Pancasila gitu, untung ruginya apa gitu Pak untuk kepentingan publik? Wah, saya sebagai ilmuwan gimana mau jawabnya ini, Mas? Gini, yang saya pahami ya, ini saya bisa salah, adalah BRIN itu diharapkan atau punya mandat dalam Undang-Undang 11 itu memberikan atau menjadi arah atau memberikan arah pembangunan Indonesia ke depan. Itu yang saya pahami dari Undang-Undang 11. Ya. BRIN ada di sana untuk memberikan arah haluan negara. Bahwa sekarang figur politik yang ada di situ dan kaitannya dengan ideologi negara, menurut saya ini bukan terkait dengan arah perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi terkait dengan pilihan-pilihan riset dan inovasi yang strategis untuk diambil atau dilakukan oleh negara ini. Saya melihatnya begitu. Saya ulangi ya. Figur politik di Dewan Pengarah itu, saya membacanya adalah, dan keseluruhan Dewan Pengarah, saya membacanya adalah untuk memastikan BRIN mengambil pilihan-pilihan riset dan inovasi yang memang strategis untuk arah pembangunan negeri. Menurut saya, bukan soal arah ilmu pengetahuan, tetapi pilihan menurut saya. Maka kaitan dengan the so-called ideologi Pancasila itu jadi masuk akal. Kalau saya baca begitu ya, saya bacanya, oh ya ini begini maksudnya. Saya tidak mencoba untuk tidak skeptis atau nyinyir ya Mas ya. Saya ngelihatnya, oke, kalau ini berkaitan dengan pilihan, misalnya begini,
yang saya bilang tadi. Mau mengembangkan material lanjut atau mau mengembangkan vaksin. Mau mengembangkan, kalau duitnya hanya ada segini duitnya, ya kan? Material lanjut itu penting untuk lithium bateri, misalnya, saya ngawur, nikel. Tapi vaksin penting untuk keluar dari pandemi. Ini bingung ini kan? Yang mana ini kan? Itu tugas Dewan Pengarah. Tapi mengembangkan vaksin nanti itu ujungnya ilmu apa? Itu nggak ada urusan sama Dewan Pengarah. Material lanjut itu arahnya kemana? Itu nggak ada urusan sama Dewan Pengarah. Tapi memilih karena duitnya cuma 30 triliun, berapa banyak kita spend untuk vaksin, berapa banyak untuk material lanjut. Nah, itu tugas Dewan Pengarah. Kebayang ya? Itu. Jadi termasuk misalnya riset tentang deradikalisasi, atau riset tentang pluralisme, atau riset tentang masyarakat marginal. Nah, itu pilihan nanti, Mas. Gitu loh, Mas. Itu yang saya bayangkan Dewan Pengarah. Tapi apa toh masyarakat marginal itu? Batas ilmunya di mana itu nggak ada urusan. Itu yang saya paham. Oke, Pak. Mengenai ini, Pak, riset, Pak. Apa mengenai apa? Mengenai dana riset ini, Pak. Ini, Pak, di tahun 2020 ini kan dana riset kita kan totalnya 0,25% dari PDB, ya, Pak. Angka ini kan masih jauh dari negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Ya. Malaysia. Betul. Idealnya itu menurut Bapak berapa sih, Pak, dana riset kita itu? Wah, itu hitung-hitungannya setiap negara beda-beda, Mas ya. Tapi orang ada yang mengatakan, Anda harus membuat benchmark ya. Saya nggak hafal angkanya. Tapi Anda lihat itu biasanya sekitar 1,5 sampai 2,5% APBN biasanya di negara-negara maju. Yang saya mau tambahkan di sini adalah soal dana riset ini satu hal. Yang lebih penting adalah bagaimana dana riset ini dimanfaatkan. Untuk dana riset, kan Jokowi pernah punya janji, dana abadi riset, Mas. Iya. Dana abadi. Nah, itu nanti coba Anda tagihkan, Anda tanya, gimana dana abadi riset? Karena dana abadi riset itu, kalau saya tidak salah ingat, tahun 2019 kemarin, bahkan di awal itu sudah dimulai dengan 1 triliun setahun, dana abadi. Bunganya yang digunakan. Jokowi kalau tidak salah menjanjikan 3 sampai 5 triliun dan berakhir di tahun 2024 dengan angka sekitar antara 5 sampai 10 triliun dana itu. Dana abadinya tok loh ya. Iya. Itu belum termasuk dana yang sudah dialokasikan untuk dana riset masing-masing kementerian yang itu sekarang mau disatukan di BRIN. Yang tahun 2018 besarnya sekitar 25-26 triliun, kalau nggak salah tahun 2019 kemarin 30-an triliun, 36 triliun. Yang membuat Pak Jokowi kemarin itu tidak begitu happy adalah dari sejumlah dana riset itu, yang dipakai beneran untuk risetnya itu 40% kurang, Mas. Nggak sampai 40%. Artinya yang lain itu untuk apa? Mobil dinas, untuk rumah, untuk administrasi, dan lain-lain, overhead riset. Tapi yang benar-benar untuk riset itu 40%. Rule of thumb umumnya yang dipakai untuk dukungan riset itu 25% maksimal. Yang 75% dipakai untuk riset. Nah, saya mengira BRIN ini ditugaskan untuk itu. Jadi BRIN ditugaskan untuk memastikan dana riset itu sebagian besar yang dipakai untuk riset. Gitu loh. Tidak diajar-ajar. Anda kebayang kan? Kalau lembaga A punya lab, lembaga B punya lab, lembaga C punya lab, maka kemudian labnya overhead-nya jadi banyak, ya kan? Kalau lab itu kemudian disatukan, ini dikerjakan Pak Andoko kemarin di LIPI. Kalau labnya disatukan, maka overhead-nya berkurang dan risetnya lebih gede. Nah itu yang saya pahami mengenai prinsip BRIN itu sekarang. Oke. Kalau menurut Bapak nih Pak, dengan sumber daya dan kekayaan yang kita miliki gitu Pak, riset dan inovasi apa sih yang perlu dikembangkan di Indonesia ini Pak? Dan apakah kita punya peluang gitu Pak untuk berkompetisi di level dunia untuk mengembangkan itu? Dan harusnya tuh kebijakan apa Pak yang perlu diambil agar riset dan inovasi ini bisa menjadi maju bangsa lah bisa. Saya sudah WA ini rapat berikutnya saya undur 5 menit sampai 10 menit. Jadi siapa yang mau tambahan ini? Jadi Pak Yanwar, aku tanya dong, kalau misalnya contoh produk apa yang bisa kita kembangkan berbasis riset ya ke depan gitu? Ada nggak sih yang produk unggul yang bisa sebenarnya kita bisa unggul gitu di dunia?
jika risetnya itu serius gitu ke depan gitu. Apakah misalnya produk turunan CPO atau mungkin produk lainnya? Sebenarnya Mas, area itu sangat-sangat mungkin ya Mas ya. Tapi kita kemudian lalu jadi tidak punya imajinasi karena kita terbiasa menjual barang mentahnya Mas, sebagai komoditi. Menurut saya, kemarin dengan adanya visi, ini saya akan mengatakan sesuatu yang sangat kontroversial, dengan adanya visi mobil listrik, itu sebenarnya sesuatu yang, wah, ada ini visi. Karena kemudian nikel tidak akan dijual sebagai nikel, tapi dijual sebagai baterai. Kan sampai marah kan Jepang? Karena Indonesia mengeluarkan Perpres BEV, Battery Electric Vehicle, kendaraan bermotor listrik. Indonesia tidak menggunakan roadmap pakai hibrid loh, Mas. Mas Kris, Astra itu dan Toyota itu menyiapkan kendaraan hibrid. Itu kencang mereka. Maka mereka marah luar biasa. Jokowi tanda tangan Perpres yang tidak hibrid, langsung BEV. Yang sorak-sorai Hyundai dengan Wuling Cina yang memasukin. Indonesia sedang menyiapkan bis listrik, mobil listrik nasional sedang disiapkan. Pemikiran kayak gini nih Mas, jarang. Untuk hal itu, saya akan didengar sangat kontroversial. Untuk hal itu, kita memang perlu yang kayak gitu sebenarnya. Nah, tapi itu kan saya juga nggak tahu datang dari mana kan pemikiran. Itu kan bukan datang dari sebuah strategi riset. Mungkin entahlah dari mana Pak Jokowi dapat bisikan dari mana itu. Kalau Mas Kris mau melihat, nanti tolong ya Fikri, kamu download. Namanya RIRN, Rencana Induk Riset Nasional, dan PRN, Prioritas Riset Nasional. Mas Kris, itu sudah lengkap dengan produknya, Mas. Yang kalau kita kerjakan, wah banyak banget, Mas. CPO misalnya ya, Anda tadi bilang CPO. Kalaupun kita mau jual komoditinya, Mas, minyak sawitnya, masalah kita itu ada pada efisiensi produksi loh, Mas. Per hektarnya berapa liter, saya lupa angka-angkanya. Tapi kita sekarang masih beroperasi di bawah efektivitas efisiensi di bawah 30%. Artinya masih bisa lipat 3 sebenarnya. Tanpa harus menambah luas lahan. Kebayang nggak risetnya? Nah, tadi ini untuk Fikri nambahin contoh ya, mungkin mengilustrasikan. Riset di bidang CPO seharusnya adalah riset mengenai produktivitas sawit. Indonesia karena malas atau tidak mau melakukan riset itu, untuk menambah sawit gimana caranya? Memperluas kebun. Sehingga merusak makin banyak hutan. Harusnya, Mas, nggak usah nambah luasan hutan yang udah jadi kebun sawit itu. Tapi ditingkatkan efektivitasnya. Produktivitasnya itu. Nah, ini Mas masalah kita, Mas Kris, dengan riset kita. Karena kita tidak cukup setia dengan menjalankan ini, maka ketika dibutuhkan, seolah-olah kita nggak punya apa-apa, Mas. Kita ini tidak punya pengembangan riset mengenai vaksin. Maka ketika ada corona, baru teriak-teriak. Karena kita terbiasa membeli ventilator. Ketika ventilator penuh, teriak-teriak kita. Baru terpaksa bikin. ITB terpaksa bikin, ya kan? ITS terpaksa bikin. Itu bukan dari strategi riset itu, Mas Kris. Itu karena kepepet. Iya betul. Nah itu dia, itu loh Mas. Maksud saya. Jadi call for brain adalah menstrategikan riset. Kalau kayak gini Mas, caranya Mas. Besok pandemi lagi, kita akan teriak-teriak lagi. Nggak bisa, akan terulang itu. Wong risetnya hasil dari kepepet kok. Sampai nih Mas ya. Saya lupa angkanya, kalau saya tidak salah ingat ya Mas. Ada sekian triliun dana untuk Kemenkes yang dipakai untuk riset. Cuma 600 miliar. Udah gede itu. Wong dananya KSP 80 miliar cuma.
Tapi menunjukkan jomblangnya itu loh Mas. Ini sektor yang butuh riset intensif, kesehatan kok. Dan cara kita menangani vaksin juga, sama coba lihat coba. Cara menangani vaksin juga, wah itu udah berantakan ya. Nah itu Mas, itu Mas. Pak Januar, kalau misalnya BRIN itu udah ready to go, terus tadi disebut Pak Januar itu mungkin dijalankan. Kira-kira kita berapa lama sih untuk mencapai negara dengan kemampuan riset dan inovasi Mas, yang kalau BRIN jalan dan kemudian strategi risetnya jalan ya Mas. Ya. Saya itu sangat-sangat optimis Mas. 20 tahun itu paling lama Mas. Mas, ini saya tidak mau mengglorifikasi masa lalu ya, dan saya bukan orang Orde Baru. Saya dulu ikut demo menjatuhkan Soeharto tahun 98, jadi don't get me wrong Mas. Tapi di zaman Soeharto, IPTEK itu menjadi penggerak banyak hal Mas. Lewat proyek yang dipimpin Habibie. Dia bikin BPIS, Pusat Industri Strategis. Dia bikin, ya kan macam-macam itu kan. Maka kemudian Pindad, kemudian pabrik kapal itu kemudian pabrik kereta api, pabrik senjata, wah semua itu terorkestrasi. Sorry ya saya bilang sesuatu yang agak kontroversial ya. Kita butuh kayak gitu tuh Mas. Karena gini, Orde Baru banyak kekurangannya, banyak banget. Tapi juga ada kelebihannya. Karena kita begitu sentimen sama Soeharto, kita jatuhkan Soeharto, dan kita rusak semua legasinya, termasuk yang baik. Di bidang IPTEK, legasi Soeharto itu bagus. Saya tunjukkan yang lain, sebagai seorang mantan deputi ya. Legasi Soeharto yang lain, Mas, adalah integrasi perencanaan dan penganggaran program pembangunan negara. Itu dirusak juga. Karena begitu bencinya kita sama Soeharto. Maka jadilah kita punya dua rejim. Rejim perencanaan di Bappenas, rejim keuangan, rejim penganggaran di Kementerian Keuangan. Sampai sekarang, Mas, nggak nyambung itu, Mas. Sampai sekarang. Sama IPTEK ini. Karena kita bencinya pada Soeharto dan Habibie dihancurin, jebret. Sampai lihat, zaman Gus Dur, zaman Megawati, zaman SBY 10 tahun, bahkan zaman Pak Jokowi periode pertama. Nggak ada, Mas, wacana publik mengenai IPTEK. Baru sekarang ini muncul, periode kedua, akhir periode pertama. Oh iya, wacana publik mengenai IPTEK. Karena di drive-nya bukan karena IPTEK, tapi karena startup. Di drive karena teknologi, ya kan? Bukan karena pemikiran mengenai pentingnya riset. Maka di kepala kita, bicara tentang teknologi, pemerintahan Pak Jokowi ini isinya adalah teknologi digital. Nggak paham bahwa teknologi yang lain itu banyak banget, nggak cuma digital. Bu Susi ngomong illegal fishing, ya kan? Tapi teknologi kelautan kita kembangkan nggak? Teknologi laut dalam kita kembangkan nggak? Teknologi pangan. Lu kok bikinnya food estate di Kalimantan Tengah? Nanti saya harus bikin edisi khusus tuh, Mas. Saya nunggu Alinea bikin edisi khusus menginvestigasi food estate di Kalimantan Tengah. Itu bertentangan dengan alam itu, Mas. Daerah gambut dijadikan lahan beras itu gendeng itu. Saya bukan orang pertanian ya, maka saya nggak bisa komentar banyak. Tapi sampean harus bikin itu liputan. Nanti itu cerita nanti satu-satu kan. Sampean menulis ini dulu kan. Ya tak beri. Sampean nanyain orang-orang lain. Itu loh Mas Chris. Itu loh Mas Chris yang saya omongkan, Mas. Riset dan inovasi itu nggak ada strateginya. Mau jadi negara maju nggak punya strategi. Jadi kalau nanti benar Mas, BRIN jalan 20 tahun. Maka message-nya balik ke Fikri ya, message-nya. BRIN ini harus menjadi badan yang membadankan strategi riset dan inovasi untuk kemajuan bangsa. Full stop. Kalau BRIN gagal melakukan itu, BRIN gagal. Sampeyan boleh kutip saya kalau itu. Serius. Jadi kriteria keberhasilan BRIN adalah membangun dan menjalankan strategi riset dan inovasi nasional untuk membawa Indonesia ke depan itu. Itu udah. Kalau gagal ya gagal, udah itu aja. Kalau saya. Saya itu kalau soal ini Mas, nyampur-nyampur saya antara mantan deputi, seorang akademisi, seorang profesor, karena ini bidang saya Mas, ini bidang saya beneran. Jadi saya
Tapi seringkali pengembangan itu kan tergantung kepada political will presiden. Betul. Gitu. Betul. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu kan ya 2045 pun sepertinya hanya angan-angan saja. Sampai ini provokasi. Gini, Mas. Saya ngomong fakta ya. Gimana pun, Mas, riset yang dijalankan oleh negara pasti politis. Sebagai ilmu pengetahuan dia boleh bilang bebas nilai, Mas. Tapi riset, apalagi riset negara, pasti politis. Bahkan nggak cuma riset, apapun yang dikerjakan negara ini, dikerjakan oleh pemerintah, pasti politis. Maksudnya politis adalah dia dikerjakan karena keputusan politik. Mulai dari makanan yang kita impor apa, bunga tabunganmu berapa, Fikri, sampai baju yang kamu pakai itu datang dari mana, itu politis semua. Pasti, nggak ada yang nggak politis. Termasuk riset. Pertanyaannya kan gini, Mas. Bukan apakah dipolitisasi atau tidak, tetapi sampai seberapa aspek politik atau aspek politis dari riset ini berdampak, berkontribusi pada kemajuan negara ini atau tidak. Kalau saya pertanyaannya itu, Mas. Karena kalau pertanyaannya adalah ini politis atau tidak politis, saya jawab tadi, nggak ada yang nggak politis. Tapi misalnya kemudian berani nggak pemerintah mengambil langkah yang bold gitu, yang tegas gitu misalnya bahwa dalam 10 tahun ke depan dari anggaran riset kita yang 36 triliun itu kita mau mengarahkan 80%-nya untuk program riset prioritas. 1, 2, 3, 4, 5. Prioritas itu 5, paling banyak 10. Kalau 27 itu bukan prioritas. Gitu kan? Ngomong. Berani nggak kita kayak gitu, Mas? Kalau kita bisa bold seperti itu, nah itu lain soal. Saya tinggal di Inggris 12 tahun, Mas. Beberapa tahun saya pertama di sana, saya itu terlibat dalam namanya ERA, European Research Area. Tahun 99, Mas, orang-orang Eropa itu kumpul di Portugal, di Lisbon. Mereka galau, kok kalah sama Jepang sama Korea. Lalu disepakati, kalau begitu, kita mesti memfokuskan riset. Mereka punya namanya 10 Grand Challenges, tantangan-tantangan utama. Lalu mereka punya yang namanya ERA, European Research Agenda, European Research Area, yang mereka menentukan duitnya dipakai untuk apa saja. Begitu disepakati, Mas, beasiswa yang membayari orang ke sana, duit proposal saja ke sana, 80%. Yang 20% apa? 20% untuk yang namanya Blue Sky Research. Blue Sky itu adalah ide-ide riset yang tidak ada dalam program. Harusnya kita kayak gitu. Harusnya kita berani bilang 80% duitnya akan kita pakai untuk 1, 2, 3, 4, 5. Nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kita mau ke sana. Yang 20% Blue Sky, bebas untuk apa saja. Tapi yang 80% ini memang untuk genjot ke arah sana. Nah, kalau kita berani kayak gitu, dan bayangan saya BRIN akan kayak gitu. Sukses kita. Menurut saya, hitung-hitungan saya.